warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini 7 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama, PT Transjakarta mencatat sejarah angka pelayanan tertinggi, yakni 371 juta pelanggan pada tahun 2024. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya melayani 285 juta pelanggan. Bahkan PT Transjakarta juga berhasil menekan penggunaan subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Rp11.400 menjadi Rp9.800 per pelanggan. Informasi berikutnya, mulai akhir Februari 2025, pemerintah Kota Jakarta Pusat melalui aparat Satpol PP akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke rumah-rumah yang tidak memiliki septic tank. Bagi warga yang kedapatan tidak memiliki septic tank bisa dikenakan sanksi tindak pidana ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara bagi kelompok warga tidak mampu akan dilakukan pendataan untuk dibuatkan septic tank komunal. Selanjutnya, terobosan layanan jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, yakni program layanan dengan kasih sayang atau Laksa Betawi, efektif membantu memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga DKI Jakarta, khususnya penyandang lansia dan orang dengan gangguan jiwa. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meluncurkan program pengembangan UMKM bagi penyandang disabilitas tunanetra di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas tunanetra, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia menggelar program pelatihan UMKM. Sinergi kolaborasi antara Rumah Aspirasi dengan Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam hal pelatihan serta pembinaan UMKM bagi penyandang disabilitas juga dapat terus lanjut dan berkembang sehingga mereka dapat semakin mandiri dan berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta. Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap UMKM disabilitas, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Basnas Basis DKI membangun Cafe Difabis. Cafe ini telah berdiri di Balai Kota DKI serta kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dengan upaya ini diharapkan penyandang disabilitas semakin mandiri dan berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta. Berita selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta berkomitmen untuk memenuhi kuota rumah susun bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan rumah susun bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam pasal 70 Perda disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan kuota perumahan publik sewa dan atau milik yang dikelola Pemprov paling sedikit 8% dari jumlah unit yang tersedia bagi penyandang disabilitas. Untuk rusun-rusun hunian itu 8%-nya untuk disabilitas, pemenuhan hak dan perlindungan. Sementara Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan ruangan unit-unit khusus disabilitas. Udah ada, yaitu tetapi belum memadai gitu ya, karena kalau untuk pakai kursi roda tuh pasti dibutuhkan ruang yang lebih luas, ke kamar mandinya juga pintunya lebih besar, kan seperti itu. Dengan komitmen yang telah dijalankan ini, akan semakin banyak rumah susun yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di Jakarta.
Informasi Jakarta kali ini menghadirkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang meluncurkan platform e-Bank Sampah. Platform digital ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan bank sampah sekaligus mendorong warga Jakarta terdaftar sebagai nasabah bank sampah. Warga Jakarta bisa mendapatkan berbagai manfaat menjadi nasabah bank sampah, di antaranya fasilitas pembebasan retribusi kebersihan. Tertarik menjadi nasabah bank sampah? Berikut ini syarat untuk menjadi nasabah e-Bank Sampah. Beralih ke informasi berikutnya. Bagi warga Jakarta yang belum punya agenda untuk mengisi akhir pekan, Museum Wayang Kota Tua bisa jadi pilihan Anda. Museum Wayang Kota Tua kini hadir dengan tata pamer yang lebih modern, memberikan pengalaman baru melihat koleksi museum yang telah dilengkapi ruang interaktif imersif, pertemuan dunia fisik dan realitas digital. Warga Jakarta yang ingin mencoba cara baru dalam berkomunikasi dan interaksi digital bisa menyimak jam operasional Museum Wayang berikut ini. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 8 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan. Wilayah Jakarta yang akan dilanda hujan ringan merata di seluruh wilayah yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Dina Marcelina beserta tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.